Assalamualaikum, kembali lagi di channel saya Hamid Anwar. Selamat pagi teman-teman, saya ada di perempatan Karanggede dari arah Suruh ini. Kita ada perempatan ini kiri ke Wonosegoro ya teman-teman, lurus itu ke arah Gemolong, kemudian kanan ini ke arah Serwen. Nah, seperti yang bisa dilihat, ini kita memasuki jalan Prawiro Digdaya teman-teman. Jadi ini adalah pusat kota kecamatan Karanggede ya. Ada berbagai macam pertokoan di kanan kiri jalan, kemudian ada pasarnya juga ya. Oh iya teman-teman, mungkin teman-teman ada yang familiar dengan tugu perempatan tadi ya, yang pertama kali kita start video tadi. Itu ada patung pahlawan naik kuda ya. Saya kira itu dulu itu adalah patung Pangeran Diponegoro teman-teman. Ternyata bukan, karena setelah ditelusuri ternyata sosok pahlawan yang naik kuda itu adalah Prawiro Digdaya teman-teman. Nah, sehingga diabadikan juga sebagai nama jalan di sini nih. Ini kita melintas di jalan Prawiro Digdaya menuju arah ke Serwen ya teman-teman. Nah, ini pasar Karanggede teman-teman, di kiri jalan ini. Kemudian di seberangnya juga banyak kios-kios menjajakan aneka macam dagangan ya. Ini pasarnya ramai sekali, ada banyak sekali yang parkir ya, motor-motor, mobil-mobil. Untuk pagi ini hari Rabu ya teman-teman, tanggal 11 bulan Agustus 2021 ini cuacanya alhamdulillah cerah sekali. Langitnya biru, tidak ada awan menggumpal sama sekali, itu kelihatan. Kemudian untuk suasana jalannya juga cenderung lengang teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang bertanya siapa itu Prawiro Digdaya. Itu ternyata adalah seorang pahlawan lokal yang menurut beberapa referensi yang saya baca ya, itu adalah salah satu pembantu ya, salah satu pengikut atau pembantu ya, yang membantu perjuangan Pangeran Diponegoro ketika era Perang Jawa teman-teman. Jadi dia adalah penguasa daerah sini ketika dulu itu, sebelum resmi bernama Karanggede itu, di sini ini namanya adalah Kabupaten Gagatan, kabupaten atau kadipaten ya, Gagatan. Dan itu adalah sebuah wilayah yang secara teritorial itu di bawah kekuasaan Kasunanan Surakarta teman-teman. Nah, jadi pada waktu itu Pangeran Diponegoro ketika menyusun rencana perang itu, selain berkunjung ke Solo, Raja Solo juga berkunjung ke daerah sini untuk istilahnya mencari dukungan lah ya, kalau bahasa sekarang golek dukungan politik. Nah, Pangeran Digdaya itu menurut informasinya gugur di daerah sini, sehingga dikenal sebagai pahlawan lokal. Kalau saya lihat di peta itu ya, di Google Map itu namanya Diponegoro Statue, itu patung Diponegoro, padahal bukan Diponegoro ya. Nah, hal-hal seperti ini yang kalau tidak segera diluruskan ini akan berkembang menjadi sebuah salah kaprah lah, sehingga harus diluruskan. Oke teman-teman, terlihat itu melintas itu ya, sebuah bis tanggung. Itu adalah bis tanggung yang melayani jurusan Serwen Karanggede teman-teman, bolak-balik. Jadi Serwen, Susuan, Karanggede. Nah, ini kita masih berada di daerah Karanggede. Untuk angkutan selain bis itu tidak ada ya setahu saya teman-teman. Jadi adanya ya hanya bis itu tadi, bolak-balik. Sekarang kita sudah
melaju di atas jalan aspal seperti ini ya. Jalan beton seperti ini ya. Untuk kualitas betonnya ya biasa, ini agak mendal-mendal. Ini tuh jalan ini tuh saya pertama kali melintas itu berapa ya, tahun 2019 kayaknya. Itu saya dari arah Seruan lewat Susukan ke Karanggede. Ketika saya perjalanan waktu itu dari Temanggung mau ke Ngawi, teman-teman, naik motor. Nah, itu saya pertama kali nyoba jalur ini karena sebelumnya belum pernah. Jadi kalau dari arah Seruan itu saya pol mentok tuh dulu cuma sampai Susukan tempatnya. Itu ya daerah kecamatan gitu ya. Ternyata dari Susukan ke Karanggede itu ya bisa dibilang tidak terlalu jauh lah. Oke teman-teman, pagi ini kita tadi habis ini ya, sarapan di Salatiga. Kemudian saya sama anak saya sama istri saya ini jalan-jalan ke sini sebentar buat melihat suasana seperti apa ya, sekalian buat bahan vlog lah teman-teman. Raudatul SMA Muhammadiyah Susukan. Oh, ini kayaknya kita sudah sampai Susukan teman-teman. Berarti Karanggedenya itu hanya sekilas ya, karena kita ternyata sudah sampai di daerah Susukan teman-teman. Jadi sudah lintas kabupaten ini ternyata. Jadi kalau Karanggede itu adalah bagian kecamatan, adalah kecamatan dari bagian dari kabupaten ini Boyolali. Kalau Susukan ini bagian dari Kabupaten Semarang teman-teman. Tadur Robbani. Berarti ini kita sudah melintas di daerah kecamatan Susukan teman-teman. Ntar saya cari nama jalannya. Ini jalan apa namanya? Jalan Haji, Jalan Umar Imam Puro teman-teman. Jalan Umar Imam Puro. Mungkin teman-teman ada yang tahu siapa beliau, Umar Imam Puro. Diabadikan sebagai nama jalan di kecamatan Susukan ini. Bahkan kelihatannya jadi jalan utama ya ini ya, sampai di Susukan situ ya. Ini kanan kiri terlihat teman-teman beberapa atribut HUT RI telah dipasang seperti umbul-umbul bendera untuk memeriahkan hari HUT RI yang ke-76 ini ya. Ini cenderung lengang jalannya, jadi saya bisa melaju dengan kecepatan ini rata-rata saya konstan di 50-60 teman-teman. Wah, pemandangannya bagus teman-teman. Terlihat samar-samar itu di depan adalah gunung apa ya itu ya, Gunung Merbabu apa Merapi ya, Gunung Merbabu teman-teman. Tapi tidak begitu jelas ya, kalau dari kamera mungkin tidak terlihat jelas. Nah, ini ada juga pohon-pohon kelapa. Ntar tak nyalip mobil box dulu. Nah, ini teman-teman, di kiri jalan ini sangat indah pemandangannya. Ada semacam lembah yang digunakan untuk bercocok tanam padi dan sebuah bukit kecil ya yang masih hijau dan pemandangannya terasa sangat segar. Raudatul, ini teman-teman, ada salah satu sekolah apa ini Islam ini ya yang sudah menggelar pembelajaran itu. Nah, itu teman-teman mungkin bisa lihat samar-samar itu ya, di sebelah kiri itu adalah Gunung Merapi teman-teman yang terlihat mengeluarkan sedikit asap itu. Gunung Merapi ya, terlihat dari sini. Kemudian yang di sebelah kanannya itu adalah Gunung Merbabu teman-teman. Jadi kita posisi berada di utara ini, utaranya gunung. Nah, itu kelihatan tuh gunungnya, tapi tidak terlalu jelas ya sayangnya. Mungkin ini karena terlalu siang ya, ini sudah sekitar jam 9 ini ya, jam 9 udah panas ini teman-teman, hampir setengah 10 deh ini ternyata.
Oh, Gunung Merbabu teman-teman, cantik sekali pemandangannya. Kanan kirinya sawah, ada pohon-pohon kelapa, dan di ujung sana ada Gunung Merapi dan Merbabu, sehingga terasa menyenangkan untuk dipandang. Ini ada penjual apa ini? Cilok ya, atau ojek. Kalau di tempat saya di kampung itu istilahnya ojek teman-teman. Bukan ojek, tukang ojek ya. Oh iya teman-teman, di daerah Susuan ini salah satu yang terkenal adalah ini apa namanya, pijat sangkal putung teman-teman. Ini ada SPBU teman-teman. SPBU itu masjidnya bagus ya, masjidnya megah ya. Kembali lagi ke yang tadi teman-teman, di daerah sini ini yang terkenal adalah pijat sangkal putung teman-teman. Yang terkenal itu kalau tidak salah itu namanya Hajah Murni apa siapa ya, Ibu Murni apa Hajah Murni ya. Kelihatannya sih daerah sini nih, tapi saya agak lupa sih dalam mendak sini. Ini kita ada di keramaian Susuan teman-teman, sudah masuk pusat kota kecamatan Susuan. Ini terlihat apa namanya, gunung itu ya di ujung jalan. Jadi di sini itu ada beberapa ini. Ini apa ini? Oh, alun-alun Susuan teman-teman. Lapangan alun-alun Susuan. Kemudian ini ada balai desa ini ya, yang sedang direhab ini ya, balai desa Susuan. Kemudian puskesmas. Kemudian ini kantor kecamatan Susuan teman-teman. Jauh juga ya kantor kecamatan Susuan kalau dari Ungaran. Jaraknya menurut yang pernah saya baca itu 55 km teman-teman dari Ungaran. Jadi kalau perangkat pegawai kecamatan Susuan itu Pak Camat misalnya ya, kalau hadir rapat ke Ungaran itu ya menempuh jarak 55 km ya. Sekarang camatnya Mas Dewo namanya, Pak Dewo. Nah itu Gunung Merbabu terlihat sangat jelas teman-teman di kanan itu. Cuman ini jalannya sedikit bergelombang ya, karena tambalan ini. Oh ya, jadi di sini ini saya tahu kalau ada sangkal putung tuh kan pertama kali waktu nganter teman saya dulu tahun berapa ya, sekitar 2008 apa 2009 itu. Teman saya tuh retak tangan, apa namanya, tulang tangan kelingkingnya, terus minta diantar ke sini. Saya boncengin dari Magelang ke sini. Oh, ini ada tol ya, kita berada di atas jalan tol Trans Jawa, kiri arah Solo teman-teman. Kalau ke arah kanan adalah arah ke Bawen Semarang ya. Nah, tapi waktu itu tuh untuk jalannya belum sebagus ini teman-teman, masih aspal yang sebagian besar tuh rusak. Saya itu pertama kali tahu daerah sini itu ketika mendapatkan sebuah orderan pekerjaan dan saya harus mengantar barang itu ke namanya ini, ke kantor salah satu bank ya di daerah Susuan itu. Lah saya waktu itu tanya di daerah Serwen, tanya dengan orang karena belum usum ini ya, belum usum map ya waktu itu. Jadi saya tanya ke orang, Pak, kalau arah Susuan, kecamatan Susuan itu pundi? Oh itu Mas, nanti di pertigaan Serwen itu jenengan ambil kiri, udah itu ikutin jalan saya nanti sampai. Kira-kira berapa kilo ya Pak dari Serwen? Ya kira-kira 10 kilo Mas. Aduh gua ternyata. Itu di kiri jalan teman-teman ada beberapa rumah yang terbengkelai ya. Kelihatannya dulu direncanakan sebagai perumahan tapi kok terbengkelai, kenapa ya kurang tahu saya. Nah, tak kira tuh dari Serwen tuh ya dekat, tinggal 1-2 kilo, ternyata dia bilang 10 kilo ya, kaget saya. Nah saya ingat sekali jalur ini teman-teman. Jadi jalur ini itu dulu 2008-2009 itu ketika saya lewat sini itu masih merupakan jalur aspal yang melotrok gitu aspalnya teman-teman. Mungkin karena kontur tanahnya labil ya. Dan saya itu di sini tuh sangat jarang berpapasan dengan pengguna jalan lain. Malah saya itu berpapasan dengan
ini kerbau-kerbau teman-teman, ada kebo-kebo itu ya. Habis buat membajak sawah itu saya papasan sama itu. Saya ya dalam hati bertanya, iki dalani bener pora tekan susuan. Terus ini tuh masih Kabupaten Semarang apa enggak gitu, ragu-ragu sayanya. Nah, akhirnya setelah perjalanan agak jauh, nah, akhirnya sampailah di pusat keramaian dan saya sampailah di Susuan. Itu pertama kali kesini. Kemudian yang selanjutnya itu saya terpaksa kesini karena waktu itu saya bawa beberapa peralatan orderan itu ya. Itu saya naik motor ini teman-teman, Suzuki RC yang 2 tak itu ya, pakai oli samping tuh tereng metu kebule kemutuk kayak fogging. Nah itu saya tuh bawa salah satu peralatannya adalah baterai besar itu ya. Baterai besar itu ada 1 pak isinya berapa ya, 10 kayaknya, apa 1 lusin ya, lupa saya. Lah itu tuh enggak sengaja ketinggalan teman-teman, ketinggalan di Susuan, padahal saya sudah sampai Magelang. Terus saya telepon ke teman yang ini, yang rekanan saya itu, ini mas baterainya masih, kalau mau diambil silahkan. Aku ya mikir, waduh boy rak karuan, sekedar main cukup baterai, tapi ya piye ya, baterai besar satu lusin ndak diambil ya eman-eman waktu itu. Akhirnya ketika saya ada tugas ke Salatiga, saya lega sebentar ke Susuan ngambil, sekedar buat ngambil baterai itu teman-teman. Ya iseng bercerita anak putu tuh tadi nih. Wah, pemandangannya teman-teman bagus, cantik. Itu ada Gunung Merbabu ya, terlihat sangat jelas. Di kiri itu ada Gunung Merapi teman-teman. Pemandangannya jelas tenan. Nah ini untuk jalan kontur beton ini agak lucu teman-teman, karena jalannya ini tuh kalau menurut peta itu sebagian masuk Kabupaten Boyolali, sebagian masuk Kabupaten Semarang. Jadi nanti kita akan melewati sebuah tempat yang di sana itu ada apa ya, semacam logonya Kabupaten Boyolali. Jadi seakan-akan memberitahu pengguna jalan kalau kita tuh melintas di Kabupaten Boyolali. Nah, padahal kita tujuannya mau ke ini ya, mau ke Kabupaten Semarang ya. Jadi kalau dari Ungaran itu udah Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Boyolali, terus sampai di Kabupaten Semarang lagi ya. Cukup rancu sih teman-teman. Belokannya mau pengen teman-teman. Oh iya, ini daerah sini nih kayaknya kalau saya tidak salah. Nanti akan ada sebuah ini ya, kayak tugu atau pagar yang ada logonya Kabupaten Boyolali. Nah ini jalannya aspal teman-teman, bagus, halus. Nah ini teman-teman, ini tugu ini, nah itu di sebelah. Nah itu di sebelah kiri itu kan ada logo Kabupaten Boyolali ya teman-teman. Jadi kita tuh sebenarnya sudah tidak berada di Kabupaten Semarang lagi, tapi kita sudah ada di Kabupaten Boyolali teman-teman. Kemudian Susuan ini juga dulu pernah dimekarkan ya, jadi 1 kecamatan Susuan, 2 kecamatan Kaliwungu. Nah Kaliwungu itu sendiri secara geografis itu sangat dekat ke kota Boyolali teman-teman, tapi dipertahankan sebagai bagian dari Kabupaten Semarang karena memiliki nilai historis teman-teman. Jadi di Kaliwungu itu ada sebuah desa yang bernama Pager ya. Nama Pager itu pernah menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Semarang teman-teman di tahun 50-an, sehingga Pemda tuh merasa sayang kalau Kaliwungu itu diminta oleh Boyolali karena punya nilai histori ya. Dan setiap tahun ketika perayaan hari jadi Kabupaten Semarang itu selalu diadakan semacam pawai ya, pawai atau kirap itu yang startnya dari Kaliwungu teman-teman. Pemandangannya teman-teman tuh di depan tuh ada Gunung Merbabu yang semakin kesini kita lihat semakin dekat ya, dan semakin gagah ya.
Wih, mantap teman-teman, pemandangannya cantik. Ini sayang agak kesiangan ya, jadi sudah kurang begitu jelas untuk kontrasnya antara gunung sama langit. Kalau masih agak pagi atau sore ya, ini pasti bagus ini. Ya terutama pagi ini karena supaya tidak melawan cahaya. Avanza. Oke teman-teman, kita perjalanan ini mau menuju ke arah Seruan ya teman-teman. Jadi Seruan itu adalah sebuah desa di Kecamatan Tengaran ya, Kabupaten Semarang, yang merupakan salah satu titik di Jalan Raya Semarang Solo teman-teman. Di Seruan itu juga ada semacam keramaian ya, yang di sana ada terminal juga, ada Bangjo juga di sana. Nanti kita lihat seperti apa kondisi terkininya. Wah, piye pemandangannya, masya Allah. Ada SPBU di sini teman-teman. Jadi kalau dari arah Seruan mau ke arah Susuan, kehabisan bensin segera isi di sini. Ini saya sengaja mengambil rute bukan dari Seruan ke Karanggede, tapi sebaliknya ya teman-teman, dari Karanggede ke Seruan, karena untuk ini supaya yaitu tadi tidak melawan cahaya andialane. Ini di kanan jalan ini ada apa ya nih, semacam pohon kolom jono. Nah ini ada yang panen itu ya, itu salah satu sayur salah satu rerumputan yang disukai sama sapi ya setahu saya ya, jadi buat pakan sapi. Kalau di Boyolali ini kan salah satu komoditas yang terkenal kan sapi ya, baik itu daging sapi maupun susu sapi itu terkenal di sini teman-teman. Ini saya kecepatannya konstan teman-teman di 50-60 ya, sampai di Seruan ya. Ini istri saya posisi malah tidur, ini capek mungkin. Ini ada bangun apa ini? Oh teman-teman, perbaikan drainase kelihatannya. Ya bagus lah, karena seperti ini itu salah satu kelemahan jalan-jalan di tempat kita itu ini ya, tidak adanya drainase, sehingga kalau hujan tuh air bingung mau lari kemana. Kalaupun sudah dibangun drainase, perawatannya kadang-kadang yang luput. Ya memang lebih mudah membangun ya daripada merawat. Wah itu teman-teman, pemandangannya Gunung Merbabu terlihat semakin jelas. Jadi Merbabu ini kalau dilihat dari daerah Magelang ya, saya kecil kan di Magelang ya, sangat familiar dengan Gunung Merbabu, terlihat jelas, terlihat dari selatan. Kalau ini dari sisi utara itu sangat berbeda ya teman-teman, bentuknya itu sangat berbeda. Lekok-lekoknya itu yang berbeda. Jaket bal. Oh ini teman-teman, ada petunjuk kiri arah ke Boyolali Solo, kanan arah Semarang Jakarta. Loh ini ada bis Agramas ini keluar dari stasiun keluar dari terminal bis Seruan teman-teman. Oke teman-teman, saya kira cukup sampai di sini video yang panjang ini. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video saya sejak dari Karanggede hingga Seruan ini. Ini kita sudah sampai di Bangjo, kiri mau ke arah Solo Boyolali, kanan ke arah Salatiga Semarang ya teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Teman-teman yang senang silahkan
subscribe channel saya. Terima kasih, saya akhiri. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.